Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel saya, Rafli Journey, ya. Channel yang apa adanya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan baca novel kita yang kemarin, ya. Jadi hari ini kita akan bercerita sesuai dengan janji saya kemarin, bahwasannya hari ini adalah segmen yang ke apa? Yang kedua, yaitu menembakmu, ya. Jadi di sini saya akan buat metode yang berbeda dari kemarin. Kalau kemarin saya mencoba untuk menghafal cerita-ceritanya, namun hari ini saya coba untuk membacakan langsung dari ceritanya, ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya bacakan, teman-teman silakan subscribe di bawah ini dan like, komen jika ada sesuatu yang kurang, ya. Jika ada ide untuk konten saya yang membaca novel seperti ini, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman, dan kejadiannya semoga relate dengan kejadian teman-teman sekalian, ya. Jadi bisa sekaligus mengenang atau mengingat, ya, teman-teman. Oke, kita mulai aja. Sejak hari itu aku mulai memikirkan Alula yang belum aku kenal sama sekali. Orang lain bilang ini mungkin cinta pada pandangan pertama. Aku sendiri tak mengetahui apa yang kurasakan sebenarnya. Aku tak ingin menyimpulkan terlalu cepat perasaan ini. Ada yang berbeda. Perasaan ini tak pernah kurasakan pada perempuan manapun. Aku ingat sekali seperti apa perasaanku terhadap perempuan sewaktu masih duduk di bangku SMA. Jika aku telah suka, aku akan mengikutinya dan mencari tahu siapa perempuan tersebut. Dan di hari itu juga, aku harus dapat informasi tentangnya. Aku takut keduluan laki-laki lain jika tak segera mencari tahu tentangnya. Namun saat ini, aku merasa lebih tenang. Aku tak ingin merencanakan sebuah strategi untuk PDKT. Aku hanya ingin mengenal sosoknya yang lemah lembut dari jauh. Aku ingin mendengar sayup-sayup percakapannya yang sedang serius membahas materi perkuliahan. Aku ingin mencuri-curi ketawanya saat ia sedang bersenda gurau. Aku ingin melihat wajah tenangnya saat ia keluar dari musola belakang. Dan aku ingin terus-terusan mencari tahu tentang dirinya tanpa ia ketahui dan tanpa aku beritahu. Aku ingin semuanya berjalan dengan natural, apa adanya. Wow, berarti dia termasuk secret admiral, ya. Iya kan? Jadi ya itu kejadian yang mungkin ada, ya, teman-teman di sini yang melihat video ini yang sesuai dengan uh, kejadian teman-teman, ya. Kita lanjut. Aku mulai berani terbuka kepada ayah. Setiap malam setelah selesai sholat isya, aku menyempatkan diri menelpon ayah untuk menceritakan semua yang aku rasakan. Aku terkejut, ayah yang dulunya tak pernah respek setiap kali aku bercerita tentang perempuan. Kali ini, ia begitu penasaran dengan sosok Alula. Sekali-kali dalam setiap obrolan kami yang berlangsung di telepon, ayah meledekku. Kapan jadinya? Ceritanya itu mulu, lemah, kata ayah. Nantilah ya, jangan buru-buru, dia bukan perempuan biasa, jawabku. Iyalah, ayah cuman gak mau Elang berharap terlalu banyak sama Alula. Semakin lama Elang memperhatikannya, semakin jatuh hati Elang kepada Alula. Elang harus segera memastikannya, nak. Jangan menjadi pengecut hanya karena kamu merasa tidak sebaik dia. Ingat pesan ayah, kalau jodoh gak kemana. Mendengar nasihat itu, aku hanya bisa terdiam membisu. Aku membayangkan apa yang akan terjadi jika aku mengatakan seluruh yang aku rasakan kepada Alula. Aku seakan-akan tahu apa yang akan Alula katakan kepadaku. Namun, aku juga menyadari apa yang ayah katakan ada benarnya. Sampai kapan perasaan ini akan kupendam? Wah, jadi dia ini, ya, udah cerita sama orang tuanya, ya. Seakan-akan apa
Eh, Sepertinya dia butuh kawan untuk bercerita, dan orang yang tepat bagi dia adalah ayahnya. Ya. Aku pun berpamitan kepada ayah untuk mematikan telepon dan kembali melanjutkan aktivitas. Ada banyak tugas yang harus aku selesaikan malam itu. Sudah 3 bulan ini, setiap malam kuisi dengan aktivitas menyelesaikan tugas dari dosen yang tak ada habisnya. Aneh saja bagi teman-teman yang melihatku begitu bersemangat dalam mengerjakan tugas setiap harinya. Dalam pengerjaannya, aku pun mandiri. Aku sudah menetapkan prinsip kalau tidak ingin mencontek lagi. Setiap kali mengerjakan tugas, aku mencari-cari satu pertanyaan sulit yang akan kuberikan kepada dosen. Entah apa yang aku harapkan dari pertanyaan sulit tersebut. Terkadang, setiap kali aku bertanya di dalam kelas, hatiku mempertanyakan apakah Alula memperhatikanku. Bagaimana ekspresinya ketika aku bertanya pertanyaan yang sulit? Apakah ia menyangka aku rajin membaca? Aku anak yang pandai dan cerdas? Apakah ia mulai bertanya dan mencari tahu tentangku? Wah, berarti ini dia aktif karena modus terselubung nih, guys, ya. Siapa nih yang seperti ini ya? Hati ini dihujani dengan berita-berita pertanyaan yang dasarnya adalah aku kepedean. Herannya, setiap kali hati ini bertanya-tanya, jantungku berdegup kencang. Ada harapan yang tertanam di dalam hati. Mungkin saja aku sudah jatuh cinta semakin dalam kepada Alula. Pernah suatu ketika aku berpapasan dengannya di lorong kampus, aku begitu terkejut saat tahu Alula ada di depanku. Semua terjadi begitu cepat di saat aku tidak fokus melihat ke depan ketika berjalan, namun lebih fokus membacakan pesan yang Iqbal kirimkan lewat SMS. Tanpa sengaja aku menatap matanya dan terlihat ia mencoba tersenyum kepadaku dengan malu-malu. Bukannya tersenyum balik, aku malah langsung grogi tingkat dewa. Tanganku gemetaran seperti terserang Parkinson. Hatiku mulai berspekulasi. Aku mencoba mengingat-ingat dengan jelas apakah benar ia tersenyum padaku. Atau mungkin di belakangku ada orang lain yang tersenyum padanya. Aku geli sendiri. Ingatanku itu membawa kepada spekulasi yang lebih tinggi. Apakah Alula suka kepadaku? Tanyaku dalam hati dengan muka yang girang. Mulai kegeeran nih orang nih, ya. Mentang-mentang tuh orang senyum, ya si elang nih mulai kegeeran. Jangan gitu ya guys. Jangan hanya senyum kalian kegeeran bahwasannya seseorang itu punya perasaan sama kalian. Kita lihat nih kelanjutannya. Semenjak hari itu, aku semakin yakin bahwa Alula juga suka padaku. Semua bahasa tubuhnya mengisyaratkan perasaannya padaku. Aku mulai merencanakan cara untuk menyatakan perasaan padanya. Internet adalah wadah eksplorasi terbaik untuk menemukan cara mengungkapkan perasaan ini. Berbagai macam cara kutemukan, dari mulai konsep dengan biaya paling mahal sampai hanya bermodalkan keberanian pun ada. Kebingungan pun menghampiriku, jantungku mulai berdegup tak seirama. Ada perasaan takut yang datang menyelimuti hati ini. Bagaimana jika aku gagal menyatakan perasaan ini? Aku pasti hancur berkeping-keping. Perasaan seperti apa ini? Aku yang dulu cuek, kenapa jadi seperti ini? Kalut, kau datang di saat yang tidak tepat, gejolak dalam hatiku. Malam itu, aku hanya mondar-mandir tak tentu arah. Jumlah langkahku semakin memperlihatkan begitu banyak pertanyaan yang semakin mengenainya tubuh ini. Teman-teman yang ingin bertemu denganku tidak kuizinkan untuk datang ke kos sebelum aku menemukan cara yang tepat mengungkapkan perasaan ini pada Alula. Oh Alula, aku begitu sangat ingin memilikimu. Tolong terima aku menjadi pacarmu. Ungkapku dengan struktur wajah yang menyedihkan. Tidak Elang, bukan begitu cara kerjanya. Tuturku pada wajah Elang yang ada di dalam cermin. Aku mengacak-ngacak rambut dan merapikannya kembali. Kulakukan itu berkali-kali sampai aku lelah. Tarikan nafas yang teramat dalam adalah satu cara untuk menenangkan jiwa yang kacau.
Aku mulai lagi. Alula, sebenarnya aku sudah menyukaimu. Kau juga menyukaiku kan? Iya Lang, aku juga menyukaimu, kataku dengan suara cempreng, seakan-akan itu yang dikatakan oleh Alula. Bagaimana kalau kita pacaran? Kataku sambil terkekeh. Wow, ini sudah mulai berhayal ini si siapa? Si Elang ini ya, luar biasa ya guys. Kehendakku tak terhentikan. Tawaku lepas seperti setan yang puas melihat manusia tergoda oleh rayuannya. Berulang-ulang aku bertanya, maukah kamu jadi pacarku Alula? Maukah kamu menjadi kekasihku Alula? Aku suka padamu lah. Aku cinta padamu. Kita pacaran aja ya. Bermacam-macam bentuk gaya pun aku peragakan. Mulai dari gaya yang paling familiar sampai dengan gaya yang paling ekstrim. Semuanya belum ada yang membuatku yakin. Kelelahan pun menyelimuti tubuh ini. Kepala yang tertunduk lemas menandakan bahwa tingkat kepercayaan diriku sedang di bawah rata-rata. Saat ini yang aku inginkan hanyalah merebahkan badan di kasur dengan harapan malam ini aku dapat menemukan cara menyatakan perasaan ini lewat mimpi. Aku pun terlelap. Wah, saking capeknya dia guys, saking penatnya dia ya, mencoba cara-cara mengutarakan semua perasaannya sampai dia terlelap lelah ya. Mudah-mudahan mimpinya indah. Kita lanjut ya. Suara azan subuh yang terdengar sayup-sayup membangunkan ragaku, tetapi tidak dengan jiwaku. Perasaan ragu langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Rasanya jiwaku tak ingin beranjak dari kasur. Aku ingin melupakan semuanya dan pergi dari dunia ini. Kepercayaan diriku yang dulu mantap kini luntur karena ketidaksiapan hati ini menerima jawaban dari Alula. Firasatku memberikan tanda akan terjadinya hal yang buruk. Ah, Alula, kataku untuk membangunkan jiwa yang sedang diterpa angin badai. Sebelum ke kampus, aku mengirimkan pesan pada Alula untuk tetap berada di kelas selepas mata kuliah berakhir. Tidak ada balasan dari Alula. Aku pun berjalan menuju kampus. Sepanjang jalan aku hanya sibuk membuka tutup handphone yang terkunci, berharap ada balasan yang datang dari Alula. Ya sudahlah, semoga dibaca, ucapku menutup penasaran yang terus berjalan menuju kampus. Sesampainya di kampus, aku langsung memasuki ruangan kelas. Ternyata kelas sudah hampir dimulai. Tanpa bertele-tele, aku pun menduduki bangku yang masih kosong di belakang. Kuliah dimulai, seluruh mahasiswa mengumpulkan tugas resume di atas meja dosen. Semua ditumpukkan menjadi satu. Nanti akan ditarik satu lembar kertas kerja secara acak, dan yang beruntung akan mempresentasikannya ke depan. Aku meminta teman di sampingku untuk mengumpulkan tugasku. Entah kenapa hari ini aku tidak memiliki gairah seperti biasanya mengikuti kuliah. Padahal aku ingin sekali show off ke Alula tentang tugas ini, karena tugasnya termasuk sulit. Hal ini terlihat dari banyaknya teman-teman yang kebingungan dalam mengerjakannya. Presentasi pun dimulai. Semua berjalan alot. Banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang hadir dari teman-temanku. Hatiku tidak tergeruk sama sekali untuk menjawab pertanyaan mereka. Padahal argumentasiku mantap untuk menghentikan perdebatan mereka. Mata ini hanya tertuju lemas kepada Alula. Pikiran kalut menyelimuti jiwa ini. Rasanya aku ingin cepat mengakhiri drama yang kubuat sendiri ini. Adakah yang bisa menyelamatkanku dari pikiran ini? Hatiku berteriak. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Setelah dosen keluar, kubereskan buku-buku yang berserakan di meja, lalu tatapanku mengarah kepada Alula dengan harapan agar pertemuan ini direstui oleh Alula. Perasaan panik membawa kaki ini melangkah keluar kelas. Mondar-mandir dan perasaan buruk membuat tubuh ini semakin panik. Ayat-ayat Al-Quran mulai terlantun dari mulutku, mengisyaratkan harapan yang menginginkan ketenangan. Sambil melantunkan ayat Al-Quran, aku pun mengintip Alula.
Melihat pergerakannya, ternyata masih banyak teman-temannya yang berbicara padanya. Aku semakin panik, hatiku kembali berspekulasi. Kalau sampai teman-temannya tahu aku akan menembak Alula, mereka pasti menolak dengan mentah-mentah. Jantungku berdegup lebih kencang, tanganku berkeringat. Tenang, Lang, tenang. Berkali-kali aku ucapkan kata itu dengan geram. Bukannya hilang, tapi kepanikan semakin menjadi. Sudahlah, aku pasrah. Aku berjalan memasuki ruangan kelas. Detak jantung seirama dengan bunyi langkah kaki. Ada kecemasan yang tersimpan, ada kegundahan yang dirasakan. Kepala yang selalu menunduk adalah tanda semakin memudarnya kepercayaan diri. Kening yang mengkerut membuat beban tubuh ini terlihat jelas bagi siapapun yang memandang dan mencoba berbicara. Mereka yang memandang pasti merasa bersalah dan bertanya-tanya tentang kesalahan yang tak pernah mereka buat, tetapi dirasakan ada. Tidak, kalian tidak salah. Yang salah aku kenapa mencintainya, ucapku dalam hati dengan penuh emosi. Kuhitung waktu demi waktu dengan mengeluhkan kuku jari telunjuk ini antara menunggu Alula datang atau menunggu Alula keluar dari kelas. Tiba-tiba suara lirih memanggil namaku. Lang, kenapa? Ucapnya. Tiba-tiba suara lirih memanggil namaku. Lang, kenapa? Ucapnya. Telinga ini menangkap dengan jelas kalimat yang disampaikannya. Saraf otak ini langsung menghubungkan suara itu ke sebuah memori suara orang-orang yang pernah terekam dalam ingatanku. Kerutan kening membentuk seperti ombak di lautan membawaku kepada sumber suara ini. Alula, kataku sambil menegakkan posisi kepala. Iya, Lang, kamu mau bicara apa? Ucapnya dengan penasaran. Wow guys, udah habis nih ya. Chapter kedua kita udah bacain, yang menembakmu. Di sini adalah bercerita kurang lebih tentang si Elang ingin mengutarakan perasaannya kepada Alula, karena dia merasa cewek seperti Alula itu tidak perlu didekatin, tapi harus diseriuskan dengan cara langsung mengatakan niat baiknya. Ya, tapi di cerita ini tidak diceritakan apakah hasilnya sesuai dengan harapan silang atau hasilnya malah bertolak belakang dengan harapannya. Jadi kalau saya baca ya sampai ini cukup di chapter kedua ini cukup ambisius si Elang ini untuk mendapatkan si Alula ya. Cukup berkesannya sih bagi saya, dia mau susah payah untuk mengatakan perasaannya kepada Alula ya. Padahal belum tentu semua orang kan yang baru kenal mau berani untuk mengucapkan perasaannya seperti itu tanpa ada komunikasi sebelumnya. Jadi teman-teman ya, terima kasih udah dengerin dan nonton video ini. Nanti mudah-mudahan cara yang baru ini teman-teman sukai dan bisa teman-teman dengar dengan baik. Nanti kita akan bacakan chapter yang ketiga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta hidupkan loncengnya biar setiap kali aku update teman-teman tahu ya. Stay at home, stay safe, jangan lupa olahraga, tetap di rumah aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.